Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai makna hidup dan kesadaran kosmis dalam mata kuliah psikologi transpersonal yang diampu oleh Bapak Nur Aziz Afandi, MSI. Apa sih itu makna hidup? Makna hidup adalah hal-hal yang dipandang sangat penting dan sangat berharga serta diyakini benar sehingga memberikan nilai-nilai khusus bagi diri sehingga menjadikan sebagai tujuan hidup. Nah, apabila berhasil ditemukan dan dipenuhi, maka kehidupannya menjadi berarti dan menimbulkan perasaan yang bahagia. Nah, teori mengenai makna hidup ini dikenalkan oleh Viktor Frankl dengan istilah logoterapi. Nah, kata logoterapi itu berasal dari kata logos yang artinya makna atau rohani dan kata terapi yang artinya penyembuhan atau pengobatan. Nah, logoterapi ini merupakan dimensi kerohanian pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Nah, makna hidup atau the meaning of life dan hasrat untuk hidup yang bermakna merupakan motivasi utama bagi manusia atau individu guna meraih taraf kehidupan yang bermakna atau the meaningful of life yang didambakannya. Nah, karakteristik makna hidup ini menurut Bastaman itu ada 3. Yang pertama yaitu unik dan personal. Bagi seseorang, sesuatu yang dianggap berarti belum tentu juga berarti bagi orang lain. Bahkan sesuatu yang dianggap penting dan berarti bagi individu tersebut pada saat ini belum tentu juga akan bermakna atau akan sama pentingnya di waktu yang lain. Nah, dalam hal ini, makna hidup seseorang dan apa yang bermakna bagi dirinya biasanya bersifat khusus, berbeda dengan orang lain dan mungkin dapat berubah setiap waktu atau sewaktu-waktu. Yang kedua adalah spesifik dan konkret. Makna hidup dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, makna hidup ini tidak selalu harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan idealistis, prestasi-prestasi akademis yang tinggi, atau hasil-hasil renungan filosofis yang kreatif. Nah, yang ketiga itu memberikan pedoman dan arah. Makna hidup sifatnya itu memberikan pedoman dan arah terhadap kegiatan-kegiatan dan yang dilakukan sehingga makna hidup seakan-akan menantang dan mengundang seseorang untuk memenuhinya. Nah, jika makna hidup ditemukan dan tujuan hidup ditentukan, maka seseorang atau individu akan terpanggil untuk melaksanakannya dan memenuhinya. Selain itu juga akan membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang menjadi lebih terarah atau lebih tertuju ke tujuan yang diinginkannya. Yang selanjutnya adalah aspek makna hidup. Nah, menurut Bastaman ini, aspek-aspek makna hidup ada 5. Yang pertama yaitu pemahaman pribadi. Individu diharapkan mengenali keunggulan dan kelemahan pribadinya sendiri, sehingga mampu mengembangkan segi-segi positif dan mengurangi segi negatif-negatifnya itu, baik berupa potensial maupun yang aktual. Nah, serta merumuskan lebih jelas apa yang ingin dicapai untuk masa-masa yang akan datang. Yang kedua yaitu bertindak positif. Mencoba menerapkan dan melaksanakan dalam perilaku dan tindakan-tindakan nyata sehari-hari yang dianggap baik dan bermanfaat. Bertindak positif ini merupakan kelanjutan dari berpikir positif. Nah, selanjutnya adalah pengakraban hubungan. Hubungan sesama manusia itu sangatlah asasi. Oleh sebab itu, hubungan akrab merupakan salah satu makna bagi manusia itu sendiri. Nah, hubungan-hubungan akrab yang dimaksud di sini adalah hubungan yang baik dengan pribadi tertentu seperti anggota keluarga, teman, rekan kerja, tetangga, dan orang lain. Nah, yang keempat atau yang selanjutnya adalah pengalaman trinilai. Trinilai sendiri itu yaitu nilai-nilai kreatif, nilai-nilai penghayatan, dan nilai-nilai bersikap. Nah, hal ini berupaya untuk memahami dan memenuhi 3 ragam nilai yang dianggap sebagai sumber makna hidup. Yang kelima adalah ibadah. Secara umum, ibadah adalah segala kegiatan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan
dan mencegah dari hal-hal apa yang dilarangnya menurut dengan keyakinan atau agama yang dianutnya atau diyakininya. Nah, menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama memberikan penghayatan bahagia dan bermakna bagi seseorang. Salah satunya bentuk ibadah itu adalah doa atau berdoa. Dalam berdoa, individu akan melakukan hubungan yang khusus dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang sangat dekat antara individu tersebut dengan Tuhan. Yang selanjutnya adalah komponen makna hidup. Menurut Bastaman, terdapat komponen yang menentukan berhasilnya seseorang dalam mengubah hidup dari penghayatan hidup tidak bermakna menjadi lebih bermakna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman diri atau self-insight. Yang kedua, makna hidup atau meaning of life. Yang ketiga, pengubah sikap atau changing attitude. Yang keempat, keikatan diri atau self-commitment. Yang kelima, kegiatan terarah atau directed activity. Dan yang keenam adalah dukungan sosial atau social support. Nah, dari keenam komponen-komponen makna hidup ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Khairul Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang komponen makna hidup. Tapi mohon maaf bahwasanya saya belum hafal materinya, saya harus melihat PPT-nya. Pemahaman pertama yaitu di selanjutnya yaitu pemahaman diri self insight, yakni meningkatnya kesadaran atas buruknya kondisi diri pada saat ini dan keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Jadi di sini pemahaman diri adalah mengenal diri sendiri, bahwasanya diri kita ini banyak kekurangan sehingga kita membenahi diri, introspeksi diri sehingga menjadi perubahan, menjadi seseorang yang berubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, yang lebih baik, dengan cara introspeksi diri. Apa sih yang kurang dari kita? Apa sih yang harus diperbaiki dari diri kita sendiri? Dan yang selanjutnya yaitu mana hidup, meaning of life, yakni nilai-nilai penting yang sangat berarti bagi kehidupan pribadi seseorang yang berfungsi sebagai tujuan hidup yang harus dipenuhi dan pengarah-pengarah kegiatannya. Makna hidup adalah nilai-nilai penting dan sangat berarti bagi kehidupan. Jadi nilai-nilai penting dalam kehidupan seperti pengalaman itu bisa berarti bagi kehidupan kita pribadi. Kenapa? Contoh misalnya pengalaman yang telah berlalu itu adalah sebagai nilai-nilai penting bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Contoh, ketika kita mengalami pengalaman yang baik, atau yang buruk, pahit ataupun manis, kita bisa mengambil pelajaran atau ibroh dari pengalaman itu. Hal apa yang harus saya hindarkan agar pengalaman ini tidak terulang kembali, dan hal apa yang harus kita jalanin, hal apa yang harus kita rubah sehingga pengalaman ini tidak bisa kembali dan pengalaman ini bisa mendatangkan ibroh, manfaat bagi kita. Dan selanjutnya pengubahan sikap, changing attitude. Pengubahan sikap ini dari yang semula tidak tepat menjadi tepat dalam menghadapi masalah, kondisi hidup dan musibah yang tidak terelakkan. Jadi gini, kita misalnya seperti ini, kita harus merubah sikap kita dari yang tidak tepat menjadi tepat dalam menghadapi masalah. Seperti gini, ketika kita mengalami suatu masalah yang buruk dulu, mempunyai traumatis terhadap, maksudnya kita mengalami masalah yang terjadi pada masa lalu dan itu masalah buruk, bagaimana cara kita mengubah sikap atau mengubah sudut pandang kita terhadap masalah itu apabila masalah itu timbul kembali di hadapan kita? Masalahnya, strukturnya sama. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus merubah sikap, merubah baik itu sikap, cara pandang kita terhadap masalah ataupun cara kita mengatasinya. Misal gini, saya mengalami masalah yang pahit masa lalu dan saat ini terulang kembali masalah itu disebabkan oleh tindakan saya juga, maka saya harus merubah tindakan saya, saya harus merubah sikap kita memandang masalah itu agar tidak terlalu larut dalam ini, sehingga makna hidup kita tidak terjalani secara sempurna. Selanjutnya keikatan diri,
self commitment, keikatan terhadap makna hidup yang ditemukan dan tujuan yang ditetapkan. Jadi makna hidup yang ditemukan itu sudah diikatkan kepada diri kita sendiri, dan tujuan-tujuan kita harus ditetapkan. Besok saya harus ngapain dan ngapain sampai akhir hayat kita sudah ada tujuan. Saya hidup di dunia harus ngapain, apa saja yang harus saya lakukan, hal-hal apa yang harus saya hindarkan. Itu adalah salah satu makna dari keikatan diri. Dan yang selanjutnya kegiatan terarah, yakni upaya-upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja berupa pengembangan potensi-potensi pribadi, bakat, kemampuan, keterampilan yang positif serta pemanfaatan relasi antar pribadi untuk menunjang tercapainya makna hidup dan tujuan. Upaya-upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja berupa pengembangan diri, ini kegiatan yang terarah seperti mengikuti kegiatan organisasi ini dan sebagainya, agar potensi-potensi pribadi, bakat-bakat yang terpendam bisa muncul, bisa dimunculkan atau bahkan bisa dikembangkan di dunia masyarakat. Dilanjut dukungan social support, yakni hadirnya seseorang atau sejumlah orang yang akrab, dapat dipercaya dan selalu bersedia membantu pada saat-saat diperlukan. Jadi sangat diperlukan untuk dalam komponen makna hidup itu sangat diperlukan, seperti teman sejati, keluarga, bahkan dukungan-dukungan dari sosial, agar sesuatu yang ingin kita tujui ada motivator di baliknya. Ini semisal kayak gini, kayak istilahnya, di balik suami yang sukses ada istri yang bekerja keras. Lah, itu adalah sebuah makna dari dukungan sosial, di mana suaminya sukses tapi istri tidak dilupakan sebagai faktor-faktor sosial di sampingnya yang mendorong suaminya agar lebih meningkatkan skill dan kemampuannya dalam bekerja, seperti itu. Selanjutnya masuk kepada kesadaran kosmis. Kesadaran kosmis yaitu merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri melalui panca inderanya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian. Jadi kesadaran kosmis ini adalah keadaan ketika kesadaran jiwa menjadi stabil dan kesadaran mengamati hadir sepanjang waktu dalam kondisi terbangun, bermimpi dan tidur. Jadi kesadaran kosmis itu adalah keadaan apabila kesadaran jiwa kita itu sedang stabil, tidak dilanda masalah, gundah gulana dan sebagainya, sehingga kesadaran mengamati hadir itu sepanjang waktu itu ada di setiap kita tidur ataupun terbangun atau bermimpi. Kita dalam keadaan sadar bahwasanya kita ini mengadakan ada hubungannya dengan lingkungannya, tidak mendiamkan diri seperti itu. Dan kesadaran kosmis merupakan puncak tertinggi dari nilai filsafat manusia yang dapat diterjemahkan dalam ruang dan waktu. Karena dengan kesadaran kosmis kita dapat melihat atau menilai perilaku manusia yang mempunyai nilai-nilai positif atau sebaliknya. Teori kesadaran kosmis manusia menurut para ahli. Pertama, menurut Sigmund Freud, psikoanalisa. Menurut Freud, bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Menurut Freud, bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Jadi kesadaran ini hanyalah sebagian kecil dari kehidupan psikis kita, tidak menjadi landasan utama, bukan hal yang utama, tapi hanyalah sebagian kecilnya saja. Sigmund Freud berpendapat bahwa di bawah kesadaran individu terletak kesadaran kosmis, yang dalam sebagian besar orang masih dalam bentuk ketidaksadaran yang bisa dibangkitkan. Dengan membuat ketidaksadaran ini menjadi sadar, seorang tersebut akan menjadi sosok hebat. Jadi banyak orang-orang yang tidak sadar, tapi ketika dia sudah memasuki kesadaran bahkan masuk kepada kesadaran kosmis, maka dia akan menjadi seorang yang sangat hebat. Ini menurut Sigmund Freud, psikoanalisa. Yang kedua yaitu Carl Gustav Jung. Ide tentang ketidaksadaran kolektif merupakan suatu yang orisinal, kontroversial sekaligus penting dalam teori psikologi analitis yang dibangun oleh Gustav Jung.
Ketidaksadaran kolektif adalah gudang memori laten yang diwariskan generasi demi generasi dari masa lampau yang bersifat universal. Artinya semua manusia mempunyai ketidaksadaran kolektif yang sama, bersama-sama dengan ketidaksadaran pribadi mereka mempunyai andil besar dalam struktur kehidupan manusia. Jadi agak menjelimetkan sekali penjelasan dari Jung ini. Mungkin kita lanjutkan diskusi di berikutnya saja. Yang terakhir yaitu menurut Maurice Bock yang mengemukakan teori bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap utama dari kesadaran, antara lain sederhana kesadaran, kesadaran diri, kesadaran kosmik, yaitu kesadaran yang tidak begitu sering dialami manusia. Jadi sederhana kesadaran atau kesadaran sederhana, yang kedua kesadaran diri, sadar diri, istilahnya kalau dalam bahasa kita adalah sadar diri, dan yang ketiga adalah kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik ini yang sering tidak dialami oleh manusia, hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang sudah melewati fase-fase yang sudah ditentukan yang bisa mencapai kepada kesadaran kosmik ini. Kesadaran kosmik adalah kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Jadi kalau dalam tasawufnya itu orang ahli thariqah itu sudah mulai memasuki kesadaran kosmik, sehingga dari tingkatan syariat, hakikat, makrifat dan sebagainya itu adalah salah satu tahap-tahap yang harus dilewati. Di dalam thariqah ada apa saja, di dalam makrifat ada saja, di dalam syariat ada apa saja. Ada tahap-tahap yang harus kita lalui untuk mencapai kepada kesadaran kosmik tersebut. Kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal, sebab kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh subjek-subjek. Jadi kesadaran kosmik ini tidak ada batasan oleh objek apapun, objek ataupun subjek apapun. Keduanya larut dalam kesatuan sehingga memberikan pengalaman diri ke seluruh ciptaan. Persepsi langsung dari kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan. Proses pemahaman manusia terhadap kosmos biasa dilakukan dengan melalui ritual yang diselimuti banyak makna dari simbol. Jadi proses kesadaran ini, kesadaran kosmos ini adalah melalui ritual-ritual seperti berbanyak muhasabah diri dan sebagainya, menyepi dan sebagainya. Dan itu ada tahap-tahap atau fase-fase tertentu yang harus dilewati untuk kita mencapai kepada kesadaran kosmos. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.